Pernah nggak sih kalian mikir kenapa presiden tidak bisa bikin aturan seenaknya? Atau DPR yang bisa nahan kebijakan pemerintah? Sebenarnya ini sudah diatur dalam satu bidang hukum yang namanya adalah hukum tata negara. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Andias Kransar dan di video kali ini gue akan ngebahas hukum tata negara. Dan di sini gue bersudut pandang sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Apa itu hukum tata negara, dan di sini gue akan jelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Dan yang kita tahu, hukum tata negara kita sekarang, terutama di Indonesia ya, negara kita, itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman, tonton sampai habis video yang gue buat ini ya. Jadikan video yang gue buat ini sebagai sumber diskusi dan cara kita berbagi pandangan terkait hukum tata negara, terutama di negara kita Indonesia. Dan apabila video yang gue buat ini ada kesalahan atau kekurangan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Apa itu hukum tata negara? Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling basic dulu terkait hukum tata negara. Sebenarnya hukum tata negara itu sangatlah simpel dan sangat mudah dipahami. Istilahnya hukum tata negara adalah manual booknya sebuah negara. Manual book tadi menjelaskan aturan tentang bagaimana sebuah negara itu dijalankan. Juga teman-teman, di dalam HTN itu sendiri diatur siapa yang punya kekuasaan dan bagaimana cara mereka kerja, serta bagaimana hubungan antar lembaga negara. Oke, contohnya begini. Tugas mereka itu sudah dibagi topoksinya masing-masing. Eksekutifnya harus begini, legislatifnya harus begini. Presidennya ngapain, DPR-nya harus ngapain. Dan kenapa mereka tidak boleh semena-mena dengan aturan yang mereka buat. Dan HTN ini berbeda dengan hukum administrasi negara. Kalau HTN lebih ke struktur kelembagaan negara, sedangkan hukum administrasi negara itu lebih bagaimana kinerja keseharian mereka. Dan menariknya lagi, hukum tata negara itu selalu berhubungan dengan ilmu politik. Tidak bisa dipisahkan. Ini ibarat tubuh manusia. Sebenarnya ilmu hukum tata negara itu menurut Jan Beren adalah kerangka tubuh manusia. Nah, sedangkan daging-daging yang melekat di kerangka tersebut itu adalah ilmu politik. Dan kenapa saat mempelajari HTN kita juga harus mempelajari ilmu politik? Karena dua hal yang disebut tadi itu sangatlah saling berhubungan satu sama lain. Kita lanjut ke sumber hukum tata negara. Oke, gampangnya begini. Sumber hukum itu muncul dari aturan itu muncul. Dan di Indonesia sendiri, sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini kayak aturan utama yang mendasari semuanya. Di bawahnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, sampai dengan peraturan daerah yang paling bawah. Dan ini sesuai dengan urutannya. Kenapa ini penting? Karena kalau ada aturan yang lebih rendah, nabrak aturan yang lebih tinggi, itu bisa dibatalkan. Jadi tidak bisa sembarangan membuat aturan. Karena aturan itu sudah sesuai dibentuk dengan levelnya masing-masing atau sesuai hierarkinya. Kalau kita lihat sistem hukum di Indonesia, memang sudah ada hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar semua aturan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lembaga negara. Di Indonesia sendiri, kekuasaan itu dibagi-bagi. Tidak boleh dipegang oleh satu orang doang. Makanya ada presiden sebagai eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai yudikatif. Tujuannya cuma satu, supaya mereka ini saling mengontrol satu sama lain. Selain itu, juga ada lembaga yang independen, yang sering kita kenal adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa mereka harus independen? Pasti kalian bertanya-tanya kenapa mereka ini harus independen. Karena mereka mengurus hal yang sangat sensitif di negeri kita ini, yang sudah mendarah daging sejak zaman dulu, yaitu korupsi. Kalau mereka tidak independen, mereka pasti mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Maka dari itu pentinglah si KPK ini menjadi lembaga yang independen.
Jadi keberadaan mereka itu sangat penting untuk menjaga kekuasaan di Indonesia. Pencapaian yang kita dapatkan. Secara empirik, korupsi telah terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu menganut sistem demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Betul tidak teman-teman, kita memahami kata demokrasi sering berkaitan dengan kata pemilu atau coblos. Sebenarnya kata demokrasi tidak hanya itu. Demokrasi itu luas. Di sini kita melihat demokrasi yang sebenarnya bagaimana pemerintah memandang rakyat atau masyarakatnya. Apakah dia menerima setiap kritik yang diterima oleh rakyatnya kepada peraturan yang mereka buat. Di Indonesia sendiri teman-teman, demokrasi itu jalannya lewat pemilu. Kita memilih presiden, anggota DPR, DPD, serta kepala daerah itu melalui pemilu. Dan coba kita lihat prinsip pemilu, yang dimana prinsip pemilu tersebut adalah rahasia, adil, jujur, umum. Itu sering bertentangan terjadinya praktek di lapangan, yang dimana kendala yang kita hadapi biasanya adalah terutama kayaknya di seluruh Indonesia ya, tidak cuma di Kalimantan Selatan, itu adalah praktik politik uang, yang dimana si calon menyerahkan janji-janji manis dan politik-politik duit itu kepada si calon pemilih dia, dan menjadikan si pemilih tadi mencoblos seorang karena uang, bukan karena keinginannya dia sendiri. Di sisi positifnya, sekarang masyarakat bisa speak up atau menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Ini adalah bentuk demokrasi yang tidak kita dapatkan di zaman Orde Baru. Orde Baru ya, zaman Soeharto. Dan ini adalah bentuk demokrasi yang sangat bagus menurut saya. Melalui media sosial mereka bisa menyampaikan dan seolah-olah bisa mengawasi apa yang pemerintah lakukan agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Dan disinilah peran HTN itu berjalan. Di sini HTN mengatur bahwa demokrasi itu harus berjalan sesuai dengan aturan, dan supaya kekuasaan tidak disalahgunakan. Di sini peran demokrasi itu menjaga keseimbangan antar pemerintah dan rakyat. Yang dimana berarti demokrasi itu tidak berjalan dengan sempurna, tapi melalui proses-proses yang lama terbentuk, barulah bisa mencapai kesempurnaan itu. Dan di sini peran rakyat sangat penting untuk mengisi demokrasi tersebut. Tanpa adanya rakyat, demokrasi itu tidak akan jalan sesuai dengan topoksinya. Oke, kita akan lanjut membahas tentang pemerintahan daerah. Indonesia itu sangatlah luas dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin hanya diatur dari pemerintah pusat. Pasti ada pemerintah daerahnya dong. Ada yang namanya desentralisasi, yang artinya daerah diberi wewenang sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing. Juga ada yang namanya dekonsentrasi, yang dimana pemerintah pusat melimpahkan ke daerah. Dan juga ada namanya tugas pembantuan, yang dimana daerah membantu pusat. Yang intinya itu daerah dan pusat kerja berbarengan, kerja sama-sama. Tidak ada yang namanya masing-masing. Salah satunya harus saling membantu satu sama lain demi kemajuan Indonesia. Menutup video gua kali ini, gua akan memberikan studi kasus terkait hukum tata negara baik secara global maupun nasional. Dan contoh studi kasus pertama adalah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Contoh lain yang sering terjadi itu sengketa hasil pemilu. Misalnya ada pihak yang nggak terima hasil pemilu, mereka bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan di sini kelihatan banget peran lembaga negara dalam menjaga demokrasi akan pemilu tersebut. Jadi bukan cuma milih doang, tapi juga ada mekanisme buat ngecek apakah pemilu itu berjalan jujur dan adil. Contoh studi kasus kedua ini adalah internasional dari negara tetangga kita di ASEAN juga.
yaitu adalah krisis konstitusi di Myanmar, kudeta militer 2021. Dan kasus ini di Myanmar sudah sangat lama terjadi. Ini contoh ketika hukum tata negara tidak berjalan dengan baik. Militer mengambil alih kekuasaan dan demokrasi menjadi terganggu. Dari sini kita bisa lihat pentingnya sistem hukum yang kuat dalam menjaga negara tetap stabil. Dan sekian, terima kasih sudah menonton video gua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya.